Saudara-saudari yang terkasih, saya menyambut Anda dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit. Kita hidup dalam hari-hari gelap di sini dan di mana-mana. Kita hampir hidup pada waktu tengah malam. Salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia ini adalah COVID-19. Hari demi hari, kita mendengar bahwa jumlah orang yang kena virus corona ini semakin meningkat. Pandemik corona ini hampir menghancurkan kedamaian dan keharmonian seluruh dunia dan menimbulkan semacam kegelisahan, keputusasaan, dan pengangguran di tengah-tengah orang. Orang mati karena ketakutan. Hari-hari ini kita menangani virus dalam kesusahan keuangan dan pergaulan kita dengan sesama kita. Kita hancur di bawah beban yang tidak tertanggung ini. Kita menghadapi kesakitan hati yang luar biasa. Ketidakpastian mengaburkan pikiran, menyusahkan jiwa, dan melemahkan badan. Hati kita dibebani dengan masalah dunia ini. Kita mudah menjadi gelisah, tertekan dan bimbang akan masa depan kita. Apakah kita sedang mencari arah hidup? Apakah kita tidak dapat mencari jalan? Adakah hidup kita buntu? Adakah Anda berduka cita dengan penyakit ini dan merasa sedih karenanya? Apakah kita meratapi dosa kelemahan kita yang menyebabkan kita kurang percaya kepada Kristus karena melihat semua malapetaka dunia ini? Biar apapun situasi kita atau besarnya masalah yang kita hadapi, Bapa Surgawi tetap di sisi kita untuk menemui keperluan kita dengan kebijaksanaan dan kekuasaannya yang tak terhingga. Dalam keadaan apapun, Dia tidak akan melalaikan kita yang Dia telah menebus dengan darah putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi drastik seperti ikan di luar air dan tidak tahu bagaimana untuk melangkah seterusnya. Bagaimana menghadapi kenyataan tanpa uang, tanpa pekerjaan. Jangan risau. Inilah firman Tuhan. Di dalam situasi yang ngeri dan menakutkan ini, untuk mendorong dan memeluk kita, untuk menghibur dan menenangkan kita pada hari ini. Injil hari ini adalah Yohanes bab 14 ayat 1-12. Bab 14, Yohanes sangat menenangkan kita. Bab ini juga menghibur dan terus menghibur banyak hati yang patah, hati yang bermasalah. Jadi hari ini jika Anda tidak merasa lega dengan keadaan yang teruk di dunia ini, dengarkanlah suara Tuhan yang pasti dapat menenangkan hati Anda yang bermasalah dan mengisi hati Anda dengan kedamaian dan kegembiraan. Yesus ada di sini dan sekarang untuk menghibur hati Anda yang dalam masalah. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Jangan biarkan hati kamu terganggu. Percayalah kepada Allah Bapa dan percayalah juga pada saya anaknya." Yohanes bab 14 ayat 1. Ya, janganlah hatimu terganggu saudaraku yang tercinta. Yesus bersama Anda untuk membawa keselesaian, kedamaian, dan kegembiraan. Bertahun-tahun lamanya Anda percayai Dia. Bukankah begitu? Lalu kenapa Anda berhenti mempercayai Dia? Mengapa Anda mulai meragui Dia? Mengapa Anda goyang dalam iman Anda ketika kebimbangan dan kegelisahan muncul? Saudara-saudariku yang terkasih, terus percayalah kepada Yesus dan mengabdikan dirimu kepada Yesus. Karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia akan mengawasi Anda dan menjaga Anda
dalam masa kesukaran Anda. Hai kamu yang setia, Dia akan membimbingmu dalam kasih-Nya yang teguh. Tidak akan ada kekurangan dalam keperluan Anda. Anda tidak perlu risau tentang masa depan Anda. Yesus akan berada bersamamu dan menjamin masa depan kamu. Sekiranya sekarang Anda dapat percaya dengan begitu teguh bahwa Yesus akan menjaga masa depan, maka mengapa Anda begitu risau akan masalah kini? Adakah Anda berpikir bahwa Dia tidak dapat menjaga Anda hari ini? Adakah Anda merasa bahwa Anda terpaksa menjaga diri Anda sendiri? Injil tidak mengatakan bahwa Yesus menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Sekiranya ini benar, maka Tuhan akan membelakangkan banyak orang. Di dunia ini kita menghadapi dan menanggung masalah. Yesus sendiri mempunyai hati yang sedih. Semasa Lazarus kawannya meninggal, dia menangis dengan sedih. Dan ketika Judas mengkhianati dia menangis. Kali ini dengan penderitaan yang meneteskan titisan darah dari keningannya. Yesus merasa sedih di dalam hatinya ketika dia dihukum mati sebagai seorang penjahat biasa. Karena itu saudara-saudari, Yesus tahu perasaan hati yang sedih. Dia juga tahu hati Anda. Itulah sebabnya Dia berfirman dalam Yohanes bab 16 ayat 33. Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, tetapi bersabarlah. Saya telah mengatasi dunia melalui diri saya, supaya Anda dapat kedamaian. Ya, saudara-saudari, semua mengalami kesengsaraan di dunia ini. Anda mungkin menghadapi masalah dan kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada Anda dalam kitab suci bahwa Anda tidak akan mengalami masalah sama sekali. Masalah pasti akan datang. Tetapi berita baiknya adalah bahwa tidak ada masalah yang akan menimpa Anda dan memalukan Anda. Dia akan memberi jalan keluar dari masalah sehingga Anda dapat mengatasinya. 1 Korintus bab 10 ayat 13. Yesaya bab 43 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Dia yang menciptakan kamu, hai Yakub. Dia yang membentuk kamu, hai Israel. Jangan takut, karena aku telah menebus kamu. Saya telah memanggil Anda dengan nama Anda. Anda adalah milik saya. Apabila Anda melalui perairan, saya akan bersama Anda. Dan apabila melalui sungai, mereka tidak akan menimpa kamu. Semasa kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan terbakar, dan api tidak akan membakar kamu. Lihatlah betapa jelas. Karena itu jangan terbawa-bawa oleh doktrin dan khotbah yang aneh. Apabila Anda percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai penyelamat Anda tidak akan mengalami masalah sama sekali. Saya katakan kepada Anda hari ini, Anda akan menghadapi masalah, Anda akan mengalami kesulitan, Anda akan menderita, Anda akan mengalami penyakit fisikal dan rohani, tetapi Anda akan mengatasi semua itu dengan nama Yesus yang agung. Saudara-saudariku yang tercinta, semua masalah dan bahaya ini akan memberi peluang kepada Anda untuk mempercayai Tuhan dan menikmati belas kasihan dan cinta-Nya. Yang perlu Anda lakukan ialah memusatkan perhatian Anda kepada Yesus dan bukan kepada masalah dan kebimbangan Anda.
perhatian Anda haruslah pada Yesus. Anda akan diperkuat untuk menahan semua godaan dan masalah yang datang dalam perjalanan Anda. Masalah yang sama yang Anda rasa sukar ditanggung hari ini akan memberi Anda jalan keluar dari masalah itu jika Anda memberi perhatian Anda kepada Yesus Kristus. Jangan melawan masalah dan godaan, karena masalah dan godaan akan berterusan dan mengganggu ketenteraman dan ketenangan Anda, ketenangan batin Anda. Tetapi terima dan akuilah mereka dengan semangat, maka Anda akan dapat belajar banyak pelajaran dari cobaan dan penderitaan yang Anda hadapi. Mungkin krisis ekonomi, krisis panggilan, krisis kesehatan, krisis keluarga. Menerima dan mengakuilah dengan gembira. Jangan sekali-kali berpikir atau membiarkan mulut Anda mengatakan kepada diri sendiri atau orang lain bahwa Tuhan menghukum saya dengan krisis yang tidak dapat diatasi ini. Tuhanlah yang menghukum kita dengan penyakit mengerikan ini. Jangan pernah berpikir atau membiarkan mulut Anda fitnah. Kadangkala Tuhan hanya mengizinkan beberapa kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidup Anda dan di dunia hanya untuk mengajar kita, anak-anaknya yang dikasihi, dengan cara-cara ini. Tetapi tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan kita. Dia tidak akan pernah menghancurkan planet bumi ini di mana Anda dan anak-anak tercinta Anda tinggal. Sekiranya Anda percaya dengan kenyataan ini, katakanlah amin, amin. Hai saudara-saudari, jangan menyusahkan diri sendiri. Dengan kata lain, jangan sampai hati Anda terganggu oleh ajaran yang sesat. Serahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dengarkan dia dan ikut petunjuknya. Anda akan mendapat ketenangan di pangkuannya. Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi ketenangan. Semoga Tuhan memberi kesukacitaan. Semoga Tuhan memberi kegembiraan kepadamu.